gemar makan ikan. Kemari, kemari, gemar makan ikan. Kemari, kemari, gemar makan ikan. Ayolah kawan, budayakan makan ikan. Kemari, kemari, gemar makan ikan. Kemari, kemari, gemar makan ikan. Kemari, kemari, gemar makan ikan. Ayolah kawan, budayakan makan ikan. Siapa suka makan ikan? Siapa gemar makan ikan? Sudah pasti dia jadi anak pintar. Siapa suka makan ikan? Siapa gemar makan ikan? Badan kita menjadi sehat dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, ayah bunda semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Dan ayah bunda juga semuanya sehat, alhamdulillah. Bunda doakan semuanya yang di rumah, keluarga, dan semuanya teman-teman, bu guru semuanya, insya Allah juga dalam keadaan yang sehat. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah mulai memasuki di putaran ke-6 untuk pembelajaran kita secara online. Nah, di putaran ke-6 ini nanti kita akan berbicara tentang binatang-binatang kecil di dalam laut. Nah, binatang-binatang kecil di dalam laut itu ada apa saja ya? Nah, ternyata teman-teman, di dalam laut itu ternyata juga ada yang namanya kehidupan. Nah, di dalam laut itu ada yang disebut dengan biota laut. Nah, biota laut itu apa ya? Biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut, baik itu hewan maupun tumbuhan ataupun juga karang. Nah, jadi ada tumbuhan, ada hewan, ada juga batu karang yang ada di dalam laut, itu disebut dengan biota laut. Nah, gambarnya seperti ini. Ada ikan-ikan, ada batu karang. Nah, seperti itu ya. Nih, bisa lihat ya. Ini disebut dengan biota laut. Nah, di dalam laut itu juga ada binatang-binatang yang juga bermanfaat untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita. Nah, hari ini kita akan membicarakan salah satu hewan yang bermanfaat untuk tubuh kita, yaitu tentang ikan. Nah, semuanya sudah tahu ya, apa itu ikan? Iya, sudah pernah lihat ikan? Sudah. Nah, bahkan di rumah kita juga ada ikan ya. Ikan itu tidak hanya hidup di dalam laut, ada juga ikan yang hidupnya di sungai, ada juga ikan yang hidupnya di kolam, ada juga ikan yang ada di dalam rumah kita, di akuarium, ya kan? Nah, teman-teman pasti sudah tahu yang namanya ikan. Dan ikan itu ternyata baik sekali untuk kesehatan tubuh kita, baik untuk tubuh kita. Nah, kira-kira siapa tahu ya ikan apa saja yang biasanya kita makan atau biasanya kita temui bisa kita makan setiap hari. Nah, apa saja? Nah, yang pertama ini ada ikan tongkol. Nah, gambarnya seperti ini. Ini ikan tongkol. Ikan tongkol ini biasanya kita temui di tukang sayur, kemudian di supermarket, kemudian juga di warung-warung yang biasanya menjual sayur-sayuran. Yang kedua, berikutnya ada ikan apa teman-teman? Ikan cakalang. Nah, bentuknya ikan cakalang ini hampir mirip dengan ikan tongkol. Nah, berikutnya lagi, nih lihat, ada ikan bandeng. Nah, ini ikan bandeng ya. Biasanya ikan bandeng ini adalah jenis ikan yang sering sekali kita temui. Biasanya bunda atau mama sering sekali menggoreng bandeng atau memasak bandeng dengan masakan-masakan yang lain. Kemudian ini ada ikan
bawal. Nah, ikan bawal ini juga biasanya kita temui di beberapa supermarket atau juga di tukang sayur. Kemudian ini yang sering sekali kita temui. Ini apa ya? Pintar. Ini adalah ikan kakap. Ikan kakap. Nah, ikan kakap ini biasanya temenan sama siapa ya? Kalau ada ikan kakap biasanya ada ikan nila. Ada ikan nila. Ikan nila juga baik sekali untuk tubuh kita. Kemudian ada juga jenis ikan yang namanya ikan salmon. Ikan salmon ini biasanya dipakai untuk adik-adik bayi kalau sudah mulai makan tambahan selain ASI. Ada juga yang namanya ikan tenggiri. Ya, gambarnya seperti ini ya. Ikan tenggiri. Nah, selain ikan-ikan yang tadi Bu Deni sebutkan, ada ikan juga biasanya kita konsumsi itu ikan lele. Nah, teman-teman, selain tadi ada jenis-jenis ikan, ternyata ikan itu juga bermanfaat untuk tubuh kita. Tubuh kita biar kuat, biar sehat, kita sering-sering mengkonsumsi ikan. Nah, apa saja ya manfaat dari kita mengkonsumsi ikan itu? Yang pertama yaitu ikan baik untuk pertumbuhan kita. Nah, biasanya kalau anak-anak yang suka makan ikan itu badannya bisa lebih tinggi, lebih besar, lebih kuat, seperti itu ya. Kemudian selain untuk pertumbuhan, ikan itu juga bermanfaat untuk mengurangi penyakit asma pada anak ya, biar kita nggak sesek, biar pernafasannya bagus, kita banyak-banyak mengkonsumsi ikan. Kemudian selain itu ikan juga bermanfaat untuk kesehatan jantung kita ya, biar jantungnya itu sehat. Jantung itu berfungsi untuk memompa darah di dalam tubuh kita. Jadi kalau jantungnya sehat, insya Allah tubuhnya juga sehat. Nah, berikutnya teman-teman, manfaat ikan adalah nih, bisa lihat ya, digunakan untuk berfungsi untuk menambah atau meningkatkan kecerdasan otak kita. Jadi kalau kita pengen pinter, pengen cerdas, banyak-banyak makan ikan. Kemudian ini juga untuk menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan mata kita. Nah, ikan juga berfungsi sebagai sumber vitamin D, di mana vitamin D itu digunakan untuk pertumbuhan tulang kita agar lebih kuat, begitu ya. Nah, teman-teman, setelah tadi kita bicara tentang apa itu manfaat ikan, di sini juga ada loh, kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh ikan. Nah, ikan itu ternyata ada apa saja ya? Yang pertama, ini adalah insang. Nah, insang ini berfungsi untuk bernafas bagi ikan. Kalau kita manusia itu bernafasnya menggunakan paru-paru, tapi kalau ikan bernafas menggunakan insang. Insang itu terletaknya di sini ya, di dekat kepala. Nah, jadi ikan itu bernafas ambil udaranya dari mulut, kemudian diprosesnya atau melalui paru-paru. Kalau kok paru-paru, insang, begitu ya. Udah nih salah tadi. Dengan apa teman-teman? Dengan insang. Nah, selain insang ini juga ada sirip. Nah, sirip ini berfungsi untuk membantu ikan berenang, Begitu juga dengan yang belakang ini. Ini namanya ekor. Nah, ekor ini juga berfungsi untuk membantu ikan berenang di dalam air. Nah, ikan selain tadi ada insang, ikan itu nih, itu ya lebih jelas ya tentang insang, seperti ini bentuknya tadi. Nah, setelah itu bagaimana caranya ikan itu berkembang biak? Ikan itu berkembang biak dengan cara
bertelur. Jadi nanti ikannya akan mengeluarkan telur. Di dalam telur itu ada anak ikan seperti ini. Nanti kemudian ikannya, telurnya akan menetas dan jadilah anak ikan yang sangat banyak sekali. Ya, teman-teman, tadi setelah kita bicara tentang ikan, nah di sini tahu nggak teman-teman, ikan itu adalah ciptaan siapa? Ciptaan Allah sebagai karunia untuk kita semua. Nah, Allah itu adalah Maha Pemberi Karunia. Allah Maha Pemberi Karunia yang disebut dengan Al-Wahhab. Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi Karunia. Nah, tadi kita sudah bicara banyak sekali tentang ikan. Coba sebutkan apa saja ya kosakata yang bisa kita ambil dari kita membicarakan ikan tadi. Apa saja coba? Iya, ada binatang laut. Ada binatang laut. Kemudian ada ikan tongkol. Kemudian ada ikan tuna. Ada apa lagi tadi ya? Ada ikan kakap. Ada juga ikan tenggiri, ikan salmon. Nah, kemudian ada sirip. Kemudian insan, ekor. Nah, banyak sekali kosakata yang bisa kita ambil dari tadi kita membicarakan tentang ikan. Nah, tahu nggak teman-teman, ikan itu dalam bahasa Arab disebut dengan sama. Nah, kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan fish. Ikan, fish. Fish, ikan. Ikan, fish. Gitu ya. Kemudian ikan biasanya ada juga loh yang di dalam rumah kita, di dalam apa namanya? Di dalam akuarium. Nah, akuarium itu juga bentuknya macam-macam ya. Ada yang bentuknya lingkaran, ada juga yang bentuknya kotak. Namanya apa ya? Persegi. Nanti coba lihat barang-barang di rumah teman-teman selain akuarium yang bentuknya persegi. Nanti tunjukkan sama ayah sama bunda. Ini loh yang bentuknya persegi. Nah, ikan itu ada juga loh. Nah, seperti ini contohnya. Bentuknya persegi seperti ini ya. Nanti dicari benda-benda yang ada di rumahnya teman-teman yang bentuknya persegi seperti ini ya. Oke, kemudian ikan itu ada juga ikan yang jenisnya berenangnya itu cepat. Ada juga ikan yang berenangnya itu lambat. Jadi ada cepat dan juga lambat. Kalau cepat itu lawan katanya lambat, seperti itu. Oke teman-teman, alhamdulillah ya bunda semuanya, teman-teman semuanya. Untuk materi kita hari ini tentang binatang-binatang kecil di dalam laut, insya Allah sudah selesai. Nanti teman-teman bisa lihat di referensi juga yang dikirimkan Bu Guru, dan juga nanti ada beberapa lembar kerja yang teman-teman bisa kerjakan bersama ayah bunda di rumah. Oke, terima kasih teman-teman sudah belajar sama Bu Dani hari ini. Kita berdoa semoga pandeminya segera berlalu, virusnya sudah hilang, kita bisa ketemu lagi di sekolah. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.